Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Wulandari dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi di perkuliahan saya, yaitu tentang konsep dasar berbicara. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata berbicara. Namun, apakah teman-teman tahu apa itu konsep dasar berbicara? Maka kali ini saya akan menjelaskan beberapa pengetahuan yang saya ketahui tentang konsep dasar berbicara. Konsep dasar berbicara sebagai sarana komunikasi mencakupi 9 hal. Yang pertama yaitu berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang resiprokal. Apa itu maksudnya? Yaitu berbicara dan menyimak merupakan dua kegiatan yang berbeda, namun sangat erat hubungannya. Di satu sisi ada orang yang berbicara dan sisi lain ada orang yang mendengarkan atau menyimak. Lalu poin yang kedua yaitu berbicara adalah proses individu berkomunikasi. Berbicara merupakan proses individu yang berarti apabila ada permasalahan dalam berbicara pada diri kita, entah itu kita sulit untuk berbicara atau kita sulit untuk menyampaikan sesuatu, maka kita sendiri yang bisa mengatasinya, karena berbicara adalah proses individu, bukan berkelompok. Lalu poin yang ketiga yaitu berbicara adalah ekspresi yang kreatif. Maksudnya, ketika kita berbicara tanpa kita sadari, berbicara itu bisa memunculkan ide-ide baru yang mungkin sebelumnya belum kita ketahui. Jadi berbicara itu merupakan ekspresi yang kreatif, yaitu yang memunculkan ide-ide baru. Lalu poin yang keempat yaitu berbicara merupakan tingkah laku. Dari kita berbicara tanpa kita sadari, dari gerak-gerik kita atau dari ekspresi kita ketika berbicara, kita menggambarkan bagaimana tingkah laku kita yang sebenarnya. Lalu poin yang kelima yaitu berbicara merupakan tingkah laku yang dipelajari. Walaupun kita sehari-hari berbicara, entah itu berbicara kepada teman atau kerabat atau siapapun itu, namun ada beberapa pelatihan yang harus kita latih ketika berbicara untuk melatih keterampilan berbicara kita. Salah satunya yaitu latihan dalam pelafalan. Dalam pelafalan, lalu gerak-gerik tubuh, lalu pemilihan kata dan bahasa yang tepat, pengontrolan diri, dan pengorganisasian. Selanjutnya, poin yang keenam yaitu berbicara distimulasi oleh pengalaman. Maksudnya yaitu seperti ini. Biasanya orang yang memiliki pengalaman yang luas biasanya mudah dalam berbicara. Kayak keterampilan berbicaranya itu lebih bagus daripada orang yang memiliki sedikit pengalaman. Lalu yang ketujuh yaitu berbicara untuk memperluas cakrawala. Seperti contohnya ketika kita sharing bersama teman atau bersama siapapun itu, kita akan mengetahui apa yang belum kita ketahui. Jadi itu maksudnya dari berbicara untuk memperluas cakrawala. Lalu poin yang ke-8 yaitu keterampilan linguistik dan lingkungan. Maksudnya ketika saat kita kecil sampai saat kita besar, itu kita berada di lingkungan yang seperti apa. Mungkin kita berada di lingkungan yang di sekitar orang-orang yang minim berbicara seperlunya atau sulit untuk berbicara. Nanti kita juga akan merasakan hal seperti itu. Jadi lingkungan itu mempengaruhi bagaimana cara kita berbicara. Lalu poin yang terakhir yaitu berbicara merupakan pancaran kepribadian. Biasanya dari bagaimana gerak-gerik kita, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana ekspresi kita, itu bisa dilihat bagaimana kepribadian kita. Jadi dari berbicara itu bisa terlihat kepribadian asli kita itu seperti apa dari tingkah laku kita ketika kita berbicara. Dari uraian yang sudah saya jelaskan, saya menarik kesimpulan bahwa
Konsep dasar berbicara itu timbul dari diri kita sendiri. Pengalaman, pengetahuan, serta pembiasaan itu sangat penting dalam keterampilan berbicara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap semoga apa yang sudah saya sampaikan ini menambah pengetahuan teman-teman semua tentang apa itu berbicara atau konsep dasar berbicara. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.